Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniati dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tugas akhir mata kuliah Islam Interdisipliner. Nah, untuk terkait fenomena kekerasan, pelecehan, dan perundungan marak terjadi di lembaga pendidikan itu dikarenakan terjadinya degradasi moral dan karakter, terutama dari lingkungan keluarga. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa terjadinya kekerasan, pelecehan, perlindungan? Nah, karena didikan moral dan karakter dari keluarga maupun sekolah itu masih kurang. Itu poin pertama menurut saya. Nah, kemudian poin kedua itu kita lihat dari zaman ke zaman. Zaman dahulu kita jarang sekali mendengarkan kasus-kasus seperti ini. Nah, sedangkan zaman sekarang itu sudah terbiasa, sudah sering kita dengar kasus-kasus yang seperti itu di berbagai lembaga pendidikan. Nah, zaman sekarang dikenal sebagai zaman 4.0, di mana teknologi sangat berkembang pesat. Nah, sehingga banyak orang-orang yang lupa atau tidak menghargai guru ataupun murid-murid lainnya. Nah, sehingga banyak terjadinya kekerasan terhadap guru ke siswa, siswa ke guru, dan siswa ke siswa lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya memberi contoh yang baik kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu mencontohi dan tidak memiliki etika kepada guru ataupun orang yang lebih dewasa. Nah, apa sih sebenarnya makna pendidikan, pendidik, dan peserta didik? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, pendidikan menurut saya merupakan tempat untuk manusia-manusia ataupun orang-orang yang ingin menumbuhkan dan yang ingin mengembangkan potensi-potensi mereka, potensi-potensi yang bagaimana? Potensi-potensi nilai-nilai agama, moral, jasmani, dan rohani. Nah, agar apa? Agar mereka tahu mana yang baik, mana yang benar yang dilakukan kepada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih muda, ataupun orang yang ada di bawah mereka. Nah, setelah itu sudah dikembangkan, ditumbuhkan, dan selanjutnya akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pendidik. Nah, di sini pendidik adalah orang yang memerankan atau seorang yang menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengetahui yang tidak tahu menjadi tahu dan mengembangkan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Nah, kemudian peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Jadi peserta didik adalah pelaku kedua dari pendidik, yaitu seseorang yang ingin belajar dan menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh pendidik. Sedangkan mengembangkan potensi-potensinya itu melalui proses pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan usia mereka. Nah, di sini ada 4 tingkatan. Menurut saya ada mulai TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan yang terakhir adalah perguruan tinggi, begitu. Nah, relasi-relasi dan interaksi-interaksi seperti apa sih yang seharusnya terjadi antara pendidik dan peserta didik agar tidak terjadinya kekerasan, pelecehan, ataupun perundungan yang marak saat ini? Nah,
Menurut saya itu yang pertama, saling menghargai. Nah, ketika pendidik berbicara, maka peserta didik mendengarkan dan memperhatikan seorang guru itu berbicara. Nah, ketika seorang guru memberikan kesempatan kepada peserta didik, maka peserta didik itu mau tidak mau harus memberikan saran, tetapi tidak ada unsur paksaan, sehingga tidak terjadinya sesuatu seperti kekerasan begitu. Nah, kekerasan seperti apa? Seperti guru kepada siswa, siswa kepada guru, siswa ke siswa lainnya begitu. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh yang kasus guru yang menampar siswa di Papua. Nah, itu disebabkan karena si guru sangat kesal kepada siswa-siswanya karena tidak bisa mengerjakan soal yang diberikannya. Nah, di situ merupakan tindakan kekerasan guru terhadap siswa. Nah, kemudian yang kedua, pendidik atau guru itu mengimplementasikan contoh-contoh yang baik kepada peserta didik, sehingga peserta didik mengikuti pendidik atau seorang guru, karena seorang guru merupakan teladan bagi mereka. Nah, jika seorang guru memberikan teladan yang baik, maka siswa itu akan mengikutinya dan tidak ada terjadinya kekerasan begitu. Kemudian yang ketiga, pendidik sebelum memulai pembelajaran mungkin menurut saya harus memberikan pesan-pesan atau motivasi untuk membangun rasa semangat peserta didik untuk belajar, untuk kehidupan mereka sehari-hari begitu. Dan yang terakhir, jika peserta didik ada masalah atau ada ingin disampaikan kepada gurunya, maka disitulah peran guru atau seorang pendidik mendengar keluh kesah mereka dan memberikan saran yang terbaik dan memberikan bimbingan yang terbaik sebagai seorang pendidik begitu. Nah, jika saya seorang pendidik di bidang itu, apa yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran itu efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam? Nah, di sini menurut saya itu ada beberapa poin. Yang pertama, saya sebagai seorang pendidik atau guru itu pertama harus memberikan motivasi-motivasi atau pesan moral kepada peserta didik sebelum proses pembelajaran. Nah, agar mereka tahu pada saat proses pembelajaran apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang kedua itu saya sebagai seorang pendidik pengen atau ingin memberikan pilihan kepada mereka atau peserta didik model pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan, karena tidak semata-mata model pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu semua tidak sepakat. Nah, mungkin mereka ada model yang seru, belajar bercanda sambil belajar gitu. Nah, di situ saya akan memberikan pilihan-pilihan kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak semata-mata bercanda, seriusan, akan tetapi ada waktunya untuk bercanda dan ada waktunya untuk keseriusan pada saat proses pembelajaran. Nah, di situ ada tempatnya atau poinnya masing-masing begitu.